Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang tugas besar yakni UAS ringkasan proyek yang kami buat. Di sini ada saya Kemaldin Ahmad Asya dengan NIM akhir 160. Kemudian ada teman saya Zulkifli Apatuti dengan NIM 180. Kemudian ada Mas Ferry Noveraldi dengan NIM 182. Baik, akan langsung saja masuk ke deskripsi proyek. Nah, proyek ini adalah pengembangan sistem informasi manajemen kos yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan kos dan meningkatkan layanan kepada penghuni. Sistem ini menawarkan solusi terpadu bagi pemilik kos dalam mengelola berbagai aspek operasional secara efisien. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan kamar kos menjadi lebih mudah karena mencakup fitur-fitur penting seperti pengelolaan inventaris, penjadwalan pemeliharaan, monitoring ketersediaan kamar secara real time. Kemudian langsung ke daftar stakeholder. Ya ini yang pertama ada pemilik kos yang bertanggung jawab atas pengelolaan kos secara keseluruhan. Kemudian ada pengelola kos yang membantu dalam operasional sehari-hari, termasuk pemesanan kamar dan pengelolaan penghuni. Kemudian ada penghuni kos yang yakni pengguna yang menyewa kamar kos. Kemudian ada pengembang sistem, tim yang bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem. Kemudian ada penyediaan infrastruktur IT, pihak yang menyediakan dan mengelola infrastruktur teknis seperti server dan jaringan. Kemudian di sini kami menggunakan teknik elisitasi yang digunakan adalah kuesioner. Dibagikan pada penghuni kos untuk mengumpulkan umpan balik mengenai kebutuhan dan harapan mereka dari sistem. Nah, di sini kami mengirimkan kuesionernya kepada pemilik kos, pengelola kos, dan penghuni kos. Kemudian ada kemudian selanjutnya adalah hasil elisitasi kebutuhan. Pertama, elisitasi tahap satu yaitu ada non fungsionalitasnya, analisis kebutuhannya adalah terproteksi. Yang pertama ada terproteksi dengan baik, kemudian ada tampilan user yang friendly, kemudian ada tampilan background web yang menarik. Kemudian di fungsionalitas, ya ini adalah menampilkan logo, kos, kemudian menampilkan alamat, telepon, kemudian diakses secara online, menampilkan menu login, menu logout, menampilkan verifikasi password saat login, mengatur hak akses pengguna, kemudian dan lain sebagainya sampai ke elisitasi ke tahap ketiga. Di sini ada yang kami centang, berarti yang ada pada website yang kami buat. Kemudian ada final draft elisitasi, yakni yang pertama adalah menampilkan logo, alamat, nomor, bisa diakses secara online, menampilkan menu login, logout, menampilkan verifikasi password saat login, menambah dan mengatur hak akses pengguna. Kemudian pengguna yang belum login tidak dapat mengakses sistem yang lebih dalam, kemudian bisa mengubah password dan lain sebagainya. Kemudian penyusunnya adalah saya, Mas Zulkifli, dan Mas Ferry Noveraldi. Kemudian ada stakeholdernya pemilik Kos Rezal. Kemudian ada use case diagramnya, yakni ada mengakses sistem secara online. Di sini bisa dilihat sendiri use case diagramnya. Kemudian lanjut ke selanjutnya yaitu penggunaan screenshot low code platform. Di sini kami menggunakan Wix.com. Di sini kita bisa melihat analisa eh, berapa yang sudah mengunjungi website kami dan lain sebagainya. Interaksi yang dilakukan oleh user. Kemudian ada hasil implementasinya ada di sini kami menggunakan Figma untuk mendesain websitenya. Kemudian ini adalah hasil dari website kami. Ada menu sign in dan sign up. Kemudian untuk fungsional uji black box akan dijelaskan oleh Mas Zulkifli. Baik, terima kasih Mas Kemal. Jadi di bagian 5.1 itu di bagian fungsional uji black box, fungsional fungsional uji black box ada beberapa poin yang perlu ditampilkan atau dikhususkan itu pada eh, pengujian black box itu, yaitu dari
kasus yang diuji, skenario uji, hasil yang diterapkan, dan hasil pengujian. Adapun beberapa beberapa poin yang tidak berhasil pada pencapaian ini. Ada terlampir kan? Scroll. Ah, ya, di bagian selanjutnya itu ada di non fungsional. Jadi di bagian non fungsional ini kami mengevaluasi nilai yang merah pada sebuah website atau yang error pada website kami. Scroll. Nah, pada berdasarkan hasil merah tersebut, adapun performa website Coursera itu diperoleh hasil analisa page speed dengan skor 57%, serta hasil analisa struktur dengan skor 79%. Atau kalau digradekan itu dia grade D. Dari hasil pengujian performa page speed and struktur terlihat bahwa performa website course berdasarkan kecepatan akses halaman masih memerlukan perbaikan. Nilai kinerja menunjukkan bahwa rata-rata sistem kerjanya memerlukan optimasi lebih lanjut. Berikut ini adalah hasil pengujian dan rekomendasi perbaikan yang disarankan. Eh, GT Matrix Grade atau performanya itu ada 57%, terus strukturnya 79%, web vitalnya LCP 1,6 second atau 1,6 detik, TBT 1,3 detik, CLS 0,01 detik. Terus kemudian di bagian metrik performanya itu eh, menghasilkan atau menggunakan data performa Lighthouse. Jadi yang pertama itu first contentful paint atau 1,6 dengan 1,6 detik jauh lebih lama dari yang direkomendasikan. Pengalaman terbaik adalah 0,9 detik atau kurang. Time time to interactive atau TTI 4,7 detik jauh lebih lama dari yang direkomendasikan. Pengalaman terbaiknya itu ialah 2,5 detik atau kurang. Speed index atau 1,7 detik baik, kondisinya baik tapi perlu peningkatan. Pengalaman terbaik ialah 1,3 detik atau kurang. Total blocking time dengan waktu 1,3 detik jauh lebih lama dari yang direkomendasikan. Pengalaman terbaik ialah 150 ms atau kurang. Raj Contentful Paint dengan waktu 1,6 detik baik tapi perlu peningkatan. Pengalaman terbaik ialah 1,2 detik atau kurang. Kumulatif layout shift bagus, tidak perlu dilakukan apa-apa. Pengalaman terbaik adalah 0,1 atau kurang. Ya, tapi yang kami peroleh 0,01 detik. Kemudian di analisis akan dilanjutkan oleh Mas Ferino Feraldi. Oke, saya akan melanjutkan bagian analis. Di sini ada first contentful paint, berarti FCP. First contentful paint adalah metrik yang mengukur waktu dari saat pengguna mulai memuat halaman hingga konten pertama mulai muncul di layar. FCP untuk website Coursera adalah 1,6 second, jauh lebih lama dari yang direkomendasikan, di mana pengalaman terbaik adalah 0,9 second atau kurang. Waktu FCP yang tinggi menunjukkan bahwa pengguna harus menunggu lebih lama sebelum memilih melihat konten apapun yang dapat menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk. Kemudian ada time to interactive atau TTI. Time to interaktif mengukur waktu yang diperlukan untuk halaman menjadi sepenuhnya interaktif. TTI untuk website Coursera adalah 4,7 second, jauh lebih lama dari yang direkomendasikan, di mana pengalaman terbaik adalah 2,5 second atau kurang. Waktu yang tinggi menunjukkan bahwa meskipun konten sudah mulai di layar, pengguna masih harus menunggu lebih lama sebelum mereka dapat berinteraksi dengan halaman yang penuh. Total blocking time atau TBT, total blocking time mengukur soal waktu selama pemuatan halaman, di mana tugas-tugas panjang lebih dari 50 ms, memblokir utas utama dan menunda tanggapan terhadap input pengguna. TBT untuk website Coursera adalah 1,3 second, jauh lebih lama dari yang direkomendasikan, di mana pengalaman terbaik itu adalah 150 ms atau kurang. Waktu TBT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak tugas berat yang sedang berlangsung,
menghambat respon halaman terhadap interaksi pengguna, dan menyebabkan penundaan yang signifikan. Ya, selanjutnya adalah tugas tiga yaitu tentang desain perangkat lunak yang akan dilanjutkan oleh Mas Verino Feraldi. Oke, di sini ada proses bisnis. Eh, di sini ada deskripsi proses bisnis. Yang pertama adalah mendaftarkan penghuni baru. Penghuni potensial mengakses situs web ataukah yang mengisi formulir pendaftaran. Sistem mengirim notifikasi ke pemilik kos untuk validasi pendaftaran. Kemudian pemilik kos memvalidasi pendaftaran dan mengkonfirmasi ke penghuni baru. Nah, setelah itu pengelola data kamar. Pemilik kos mengakses sistem untuk menambah, mengubah, dan menghapus data kamar. Sistem memperbarui informasi kamar secara real time dan menampilkan ketersediaan kamar. Kemudian yang ketiga, manajemen pembayaran. Penghuni mengakses sistem untuk melakukan pembayaran sewa kamar. Kemudian ada penghuni mengupload bukti transfer pembayaran. Yang ketiga, sistem pengirim notifikasi ke pemilik kos untuk validasi pembayaran. Kemudian ada pemilik kos memvalidasi pembayaran dan sistem memperbarui status pembayaran. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan keluhan. Jadi penghuni mengajukan keluhan melalui sistem. Sistem mengirim notifikasi ke pemilik kos, kemudian pemilik kos memvalidasi dan menangani keluhan serta mengupdate status penanganan di sistem. Kemudian di sini ada kamus datanya. Di sini data input banyak ya. Di sini bisa dilihat sendiri bagaimana prosesnya. Oke, lanjut Mas. Kemudian ada nama arus data, registrasi pengguna, alias, dan di sini sudah ada datanya, data penyewaan kos, penyewaan tabel, segala macam periode, semua datanya di sini. Kemudian scroll bawah Mas, ini kamera mati-mati. Oke, di sini ada ARD entity-nya. Entity-nya di sini eh, kameranya kok mati-mati. Oke, ada ARD-nya, di sini ada pemilik, rumah, kamar, ada beberapa entitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6, sewa, penyewa, segala macam, dan aktivitas diagramnya. Mengakses sistem secara online, dan menampilkan informasi kos. Di sini ada mulai, buka browser, segala macam. Kemudian ada menampilkan login, nomor registrasi. Oke, Mas, lanjut, Mas. Oh, melihat fasilitas dan kamar. Lanjut, Mas. Scroll. Di sini ada menghubungi pengelola, mengisi forum, melakukan pembayaran. Sama kayak tadi yang sudah dilakukan ini dijelaskan di atas ini cuman sebagai alurnya saja. Aktivitasnya seperti apa? Ya mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi sabilil haq, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.